Mari kita berdoa. Di hari Minggu Kristus Raja hari ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk hidup, untuk beribadah kepadamu, dan untuk bersama-sama menyembah kepadamu. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kebaktian ini, berkenan mengkuduskan, melayakkan setiap kami, berkenan menjamah setiap hati dan hidup kami, berkenan memperbarui kembali iman kami, berkenan memberikan berkat kepada kami, sehingga kami boleh pulang dari tempat ibadah ini, pulang dengan semangat, pulang dengan kekuatan yang baru. Tuhan, berfirmanlah, karena kami merindukan sabdamu, yang adalah air hidup itu menerangi setiap sendi kehidupan jiwa kami. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan. Kadangkala dalam perjalanan hidup ini kami tidak tahu apa yang harus kami pilih dan jalani. Tapi biarlah terang firman-Mu memantapkan kami untuk berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan akan kita baca bersama dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 31 saya akan bacakan, ayat 32 Bapak Ibu, demikian kita bergantian sampai 46. Matius 25 ayat 31. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku.
Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini merupakan hari Minggu yang terakhir di dalam tahun kalender gerejawi dan disebut dengan hari Minggu Kristus Raja. Sehingga di dalam tahun gerejawi, maka minggu depan adalah minggu Advent, pertama adalah minggu yang baru. Apa yang ingin dipesankan dalam minggu Kristus Raja ini untuk kita semua? Yang pertama mau mengingatkan kita bahwa yang kita imani, yang kita ikuti, Yesus itu adalah Raja, adalah Hakim yang pasti akan menghakimi dan duduk di atas tahta kerajaan. Saudara-saudara, oleh karena itulah tema dalam kebaktian hari ini adalah penghakiman Sang Raja. Ada 3 pesan dari bacaan ini tentang penghakiman Sang Raja dan mengingatkan kita bahwa kita masuk pada Minggu Kristus Raja. Yang pertama adalah firman Tuhan di dalam ayat yang ke-31 menyebutkan kepada kita bahwa di mata Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja dan Hakim itu tidak ada yang abu-abu. Saudara-saudara, kita ingat dalam kitab Injil, Tuhan Yesus membedakan dengan jelas gandum dan lalang. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus digambarkan ada 5 anak gadis yang bijaksana dan 5 anak gadis yang bodoh. Di dalam kitab Injil juga dicatat ada hamba yang setia dan baik, tetapi ada hamba yang jahat. Dalam perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan hari ini dengan jelas ketika Injil Matius menceritakan Yesus yang kita imani itu bukan hanya sekedar anak manusia yang mengerti, yang merasakan, yang mengalami dan sungguh-sungguh menjadi juru selamat dan penolong kita. Dia adalah seorang raja yang sungguh maha kuasa. Dia punya kedaulatan dan dia adalah seorang hakim. Dan prinsip yang dipakai tidak ada yang abu-abu. Yang ada di matanya adalah domba dan kambing. Mengapa firman Tuhan mengatakan diumpamakan dengan domba dan kambing? Karena ketika Kristus menyampaikan itu kepada murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya, kehidupan mereka tidak asing dengan para domba dan kambing. Domba dan kambing sangat kelihatan kalau dekat. Tapi bayangkan kalau seorang gembala membawa kawanan domba dan kambing yang ada di pegunungan dan dilihat dari jauh oleh banyak orang, bagaimana kita akan membedakan dan memisahkan mana yang domba dan mana yang kambing? Tetapi yang pasti di mata Kristus kita akan memilih menjadi domba atau menjadi kambing. Tidak ada yang di tengah-tengah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biarlah di dalam minggu yang terakhir tahun gerejawi ini,
Sebelum minggu depan kita akan memasuki minggu Advent yang pertama, kita berintrospeksi di dalam diri kita. Apakah saya dan saudara, apakah keluarga kita, apakah gereja di sini masih abu-abu atau tidak? Apa yang dimaksud dengan abu-abu? Tidak jelas, kadang jadi domba, kadang jadi kambing. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, seluruh pusat hati kita kepada Kristus, seluruh hidup kita taat dan setia mengikuti Dia, maka harus jelas kita sungguh-sungguh dengan segala konsekuensinya ikut Dia atau tidak sama sekali. Dan ternyata tidak ada pilihan yang ketiga, di dunia selamat, di akhirat selamat. Tidak ada. Diterima atau ditolak. Diberkati atau dikutuk. Hal pelajaran yang kedua. Dikatakan di sini soal domba dan kambing. Saudara-saudara, kalau masyarakat zaman itu dari kejauhan bisa melihat domba dan kambing sekalipun tidak dekat. Bagaimana mereka bisa mengenal domba dan kambing pada zaman itu? Kalau berkelompok, dari jauh kelihatan ngelompok begitu, itu domba. Kalau yang terpencar-pencar itu pasti kambing. Kalau domba itu selalu rombongan itu ikut perintah gembalanya. Kalau kambing itu berkeliaran di mana-mana, susah diatur, yang ada adalah semau kesukaannya. Apa yang ingin dipesankan dari dua sifat ini? Pesan yang kedua dalam Minggu Kristus Raja ini, kita tidak boleh abu-abu, tapi kita harus memilih. Kalau kita memilih menjadi domba, itu berarti dalam hidup kita ada kerelaan, ada keikhlasan, ada syukur dan memilih dengan jelas untuk merubah cara berpikir, mindset, dan hati kita. Hati domba adalah hati yang mau taat sepenuhnya. Kesukaan dan martabat dia adalah mendengar suara gembala, ikut sepenuhnya. Domba itu adalah dia tidak memikirkan dirinya sendiri untuk cari untung, tetapi selalu dia mau berkelompok untuk kebersamaan dan juga mau peduli kepada yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, berarti pesan yang kedua, kita harus mengintrospeksi hati kita dan pikiran kita. Apakah di Minggu Kristus Raja, di minggu yang terakhir tahun ini, sepanjang perjalanan kehidupan kita dan sepanjang kehidupan keluarga kita dan gereja kita, punya hati seperti itu? Apakah memang hati kita rela, hati kita ikhlas, hati kita mengucap syukur untuk memilih untuk taat sepenuhnya? Apakah kita sungguh-sungguh hati kita itu masih mengukur dengan keuntungan segala sesuatu, untung atau rugi? Ataukah hati kita itu bagaikan hati domba, kesukacitaan, kebahagiaan adalah mengikuti apa yang diperintahkan gembala? Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita akan mengeceknya? Tuhan Yesus memberikan contoh yang indah. Dia katakan kepada domba-domba itu bahwa engkau diterima dan diberkati Tuhan masuk dalam kehidupan kerajaan surga. Kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan sebagai Raja. Karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Dan ketika aku sebagai orang asing, engkau memberikan tumpangan. Herannya, orang-orang itu bertanya, kapan? Bila mana itu terjadi, Tuhan? Saya tidak merasa kok. Saudara,
Orang-orang ini punya hati yang tulus, punya kehidupan yang seperti itu, sampai dia tidak pernah ingat bahwa dia melakukannya. Inilah beriman kepada Kristus sebagai Raja dan Hakim. Yaitu ketika dia melakukan, ketika dia mengerjakan, yang ada adalah kerelaan, keikhlasan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menginginkan puji-pujian, tidak diingat-ingat, sampai dia sendiri tidak tahu dan lupa bahwa dia berbuat seperti itu. Tuhan Yesus menyapa saya dan saudara pada pagi ini. Adakah hati kita seperti hati Kristus? Kalau benar kita beriman kepada Dia sebagai Raja dan sebagai Hakim, adakah hati kita takut dengan kehidupan ini? Bukan takut karena Kristus mengerikan, takut kesempatan itu sudah habis. Sampai berapa lama kita masih dikuasai oleh kehidupan yang serakah, yang tidak pernah puas karena orang lain tidak menghargai, menghormati, dan kita dipuji. Tidak ada seorang pun yang tahu isi hati saya, dan tidak ada seorang pun yang tahu isi hati saudara. Tapi saya dan saudara pagi ini tahu, hati saya dan hati saudara domba atau kambing. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan membiarkan dan menganggap remeh ketika hati kita mudah tersinggung gara-gara orang lain sepertinya melupakan kita. Jangan mudah tersinggung ketika orang lain merasakan kok orang itu diberi kasihan, kok tidak ingat saya. Jangan kita biarkan kita larut kepada hati yang seolah-olah tersinggung karena kita dilupakan, kita tidak diingat, kita tidak dihargai, kita tidak dihormati. Tapi saat ketika saudara diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, bahkan dilupakan, bahkan dihina sekalipun, ingatlah, itulah kesempatan yang terbaik. Kita dibentuk untuk menjadi hati Kristus. Ada 3 kemungkinan saat itu. Hati kita mutung karena sakit hati. Hati kita dikuasai oleh amarah dan membalas. Atau hati kita diberi kesempatan kepada Kristus Sang Raja, Sang Hakim itu untuk dibentuk seperti Dia. Saudara-saudara, di hadapan kita digambarkan Yesus duduk di atas segala takhta. Dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Tidak ada siapapun dan apapun yang bisa sebanding dengan kekuasaan Dia. Dan di hadapan kita Kristus diselubungi oleh kemuliaan yang luar biasa. Dan disinilah kita bertanya, di mana hatiku? Kalau hatiku masih mudah tersinggung, masih haus dengan segala pujian, masih sakit hati, dan masih kemudian memikirkan untung dan rugi, sayang. Tuhan Yesus hanya mau mengatakan satu di antara 2 kata. Diberkatilah engkau atau terkutuklah engkau. Tapi tahukah saudara apa yang ada di hati Kristus? Dia rindu menyapa saudara dan saya. Engkaulah anakku, hambaku, masuklah dalam kerajaan. Kesempatan ini adalah hari ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita beriman kepada Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita mengikuti Kristus sebagai Raja dan sebagai Hakim itu, dan kita saat ini memberikan waktu yang cukup, konsentrasi yang penuh untuk sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, membentuk hati kita melalui situasi, kondisi, keadaan seperti apapun. Marilah biarlah itu diizinkan oleh Tuhan menjadi tempat penempaan. Kita berkata, Tuhan, saya tidak tahu berapa lama Tuhan masih memberi hidup. Tapi biarlah
Aku ingin mempunyai hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh seperti Engkau dan dibentuk oleh-Mu. Saudara-saudara, Minggu Kristus Raja memberikan pesan, di mata Kristus tidak ada yang abu-abu. Saudara harus memilih dengan tegas. Pilihan itu adalah pilihan hati. Hati kita mau jadi seperti domba yang jalan seperti kambing, yang jalan sendiri, mencari untung, tidak pernah puas, dan haus terus-menerus, dan selalu meraih. Atau kita berjuang keras, tapi bukan itu. Tapi menjadikan hidup kita berarti, menjadi berkat bagi orang lain. Ataukah kita mau jalan sendiri-sendiri, atau merasa kita mau berkelompok, bersekutu, merasa diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan kita mau mendengar suara Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak lagi memberi telinga kepada situasi, kondisi, dan keadaan, tapi memberikan telinga sepenuhnya kepada Kristus, karena suara gembala itulah yang sungguh kita harapkan, dan biarlah itu menjadi hati kita. Pesan yang terakhir soal perilaku. Di zaman Kristus banyak orang yang ikut Yesus, beriman kepada Kristus, bahkan mau mati bagi Kristus seperti Petrus. Tapi bukan itu yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta adalah perilaku sebagai warga kerajaan Allah. Jadi Kristus mau mengatakan, aku memilih. Kamu harus memilih. Pilihannya hati, sekarang perilaku. Kalau engkau sungguh beriman kepada Yesus adalah Sang Raja, Sang Hakim, maka engkau akan berperilaku tidak lagi untuk dirimu sendiri, tetapi untuk orang lain. Memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan segala yang kita punya untuk mengerjakan sesuatu, sehingga orang lain itu dibangun, sekalipun kita dilupakan. Memberikan kesempatan sehingga orang itu diberkati, walaupun kita dicaci maki. Itu tidak mudah. Bagaimana mungkin? Ya, karena Sang Raja itu ketika datang di dunia, dia memilih jalan salib seperti itu. Dan kita dipanggil untuk ikut dia. Dan kita mengikuti jalan salib itu. Maka ketika kepada domba-domba itu, Sang Raja, Sang Hakim itu berkata, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku dipenjara, ketika aku menjadi orang asing, ketika aku sakit, kamu memberi. Jadi dia melakukan perilaku yang tulus sampai tidak mengingat apa yang dilakukan. Perilaku yang peduli kepada orang yang susah. Perilaku yang sungguh tersentuh kepada orang yang membutuhkan. Bukan hanya kepada orang miskin. Kepada orang yang sungguh membutuhkan. Dan kita menjadi sahabat. Dan kita melakukannya. Jadi perilaku gereja. Perilaku keluarga Kristen. Perilaku orang Kristen yang diminta adalah perilaku yang sungguh sudah meninggalkan ego. Yang ada adalah dia mau berbuat bersama-sama dan membangun kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebaliknya kepada kambing-kambing itu, ketika Kristus mengatakan sebagai Raja, terkutuklah engkau, karena perilakunya dia masih perilaku yang lama. Perilaku yang dikuasai oleh ego, perilaku yang dikuasai untuk kepentingan diri sendiri, termasuk perilaku yang dikuasai untuk golongannya sendiri. Hari ini tentu kita mengharapkan kalau yang dipakai oleh negara dan bangsa adalah orang Kristen. Tetapi sebagai warga kerajaan Allah, kita harus tinggalkan cara berpikir itu. Yang harus ada adalah, apa yang bisa saya lakukan
sehingga bangsa dan negara dan rakyat ini sungguh diberkati Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu. Kadangkala yang harus kita lakukan untuk orang yang tidak tahu diri, kadangkala yang kita lakukan untuk orang yang sangat menyakitkan kita. Kalau saudara melihat orang yang lapar, pasti ada cara pandang yang lain, yang kadang-kadang cara ngomongnya juga mungkin gak nyambung. Ketika saudara menghadapi orang yang haus, bagaikan umat Israel yang marah-marah kepada Musa, sampai Musa pun marah. Kadangkala ketika kita menghadapi orang yang telanjang, tidak pernah merasa malu. Dan kadangkala kita menghadapi orang yang sakit, orang yang sudah sumpek, jenuh dan suntuk, dia sudah tidak betah lagi. Saat kita mengunjungi orang yang di penjara, disitulah kita melihat cara berpikir dan perilaku yang berbeda. Tetapi dapatkah kita di situasi kondisi keadaan seperti apapun yang kita hadapi di rumah kita hadapi di dalam persekutuan kita, yang kita hadapi di dalam masyarakat kita tidak terpengaruh oleh sikap, oleh tutur kata, oleh kelakuan mereka, tetapi kita harus berfokus bahwa perilaku saya adalah perilaku sebagai warga kerajaan sorga. Karena yang saya ikuti adalah raja di atas segala raja. Yang saya ikuti adalah Tuhan hakim di atas segala hakim. Maka perilaku saya juga menentukan apakah saya beriman kepada Dia atau tidak. Ketika Musa menghadapi orang Israel yang tidak tahu diri dan lupa diri seenaknya saja, Musa marah. Kemarahan Musa itulah menyebabkan dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Itu fakta. Jangan sampai ketika Bapak, Ibu, Saudara diberi kesempatan oleh Tuhan harus mendampingi salah seorang saudaramu sendiri di dalam keluargamu yang cara berpikirnya aneh, yang sikapnya sungguh sangat menyebalkan dan hidupnya sangat menyesakkan, maka engkau juga ikut melakukan perbuatan yang marah. Saya akan menutup sebuah kesaksian. Ketika beberapa minggu yang lalu saya cuti, saya bertemu dengan seorang sahabat saya. Sahabat saya ini beberapa waktu yang lalu menceritakan pergumulan dan kesulitannya, rasa jengkel, rasa marahnya. Dia mempunyai adik bungsu. Dan adik bungsu ini adalah orang Kristen. Orang tuanya Kristen, seluruh keluarganya Kristen. Apa yang diperlakukan oleh si adik ini kepada sahabat saya? Sahabat saya seorang majelis, dia bilang beberapa tahun yang lalu, dia bilang, kamu itu kakak saya, abang saya, majelis gereja. Kalau majelis itu tokoh panutan, harus punya kasih. Jangankan orang yang jauh di sana, di depan matamu, kata firman Tuhan, balok di depan matamu harus kau lihat. Aku adikmu hidup susah, tidak punya pekerjaan, kamu harus menyokong aku. Saudara tahu apa yang dikatakan kalimat yang kedua? Ingat ketika ayah kita mau meninggal, dia bilang apa? Aku titip adikku, anakku yang bungsu. Ingat ketika ibu sebelum meninggal, dia berkata apa? Aku titipkan adikmu ini. Jadi si adik ini memakai firman Tuhan, memakai pesan orang tua yang baik itu untuk hidup suka-sukanya sendiri. Sahabat saya mengatakan, saya tidak kurang-kurang menolong dia. Dia tidak punya kerjaan, saya carikan pekerjaan, saya jaminkan dia. Paling panjang 3 bulan berhenti, nganggur lagi. Dia tidak punya makan, saya kasih beras, saya kasih semuanya. Dan yang terakhir saya sudah kasih toko, kasih mobil, kasih rumah, dan saya kasih modal, saya katakan ini terakhir. Ya, habisnya malas, tidak mau kerja.
dan sungguh-sungguh hidup seenaknya saja. Si abang ini tidak putus asa. Dia pikir, oh, carikan istri. Kalau istrinya yang baik akan memotivasi dia. Dicarikan sahabat istrinya dan menikahlah mereka. Tahu apa yang terjadi? Lebih parah. Abangnya datang memberikan amplop. Dia tidak mau keluar, katakan taruh aja di meja, bang. Saudara, sampai ke ubun-ubun dia bilang, salahkah saya kalau saya biarkan adikku? Sampai akhirnya ketika adiknya ini adik iparnya melahirkan anak, yang keterlaluan adalah si suami yang adiknya ini tidak mengantar ke rumah sakit, sampai ketika pulang pun dia tidak menengok. Saudara, apa doanya? Tuhan, salahkah aku kalau aku lepas tangan? Cara seperti ini kelihatannya tidak mendidik. Saya ingat ketika pulang dari rumah sakit itulah kita berbicara. Dalam percakapan itulah saya hanya bertanya, ketika engkau berdoa dengan Tuhan, apa yang ada di hatimu? Bergumul. Di satu pihak, saya ingin melakukan untuk adikku seperti untuk Tuhan. Aku tidak lihat itu adikku. Karena bagaimanapun saya ingat saya ini adalah anak Tuhan. Tapi di pihak lain saya tidak melihat hasil dari pendidikan itu dengan baik. Lalu kita berdoa. Kita berpisah sekian lama. Dia akhirnya menunjukkan pada saya, lihat itu adikku. Sekarang sudah kerjanya bagus. Lihat dia, sudah mau berbakti ke gereja, sudah sungguh-sungguh melayani. Bagaimana ceritanya semua itu terjadi? Dia bilang, akhirnya saya belajar mengatakan, ya benar, adikku salah. Ya, dia tidak bertanggung jawab, benar dia tidak bertanggung jawab. Tapi ketika aku boleh bertanya kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Apa sesungguhnya yang Engkau ingin lakukan untuk mendidik hatiku? Aku siap. Aku tidak akan bertanya sampai kapan dan apapun berubah atau tidak. Tapi aku ingin melatih hatiku untuk tidak marah dan untuk tidak merasa tidak puas. Ketika aku tidak lagi berpikir, ketika hatiku tidak lagi mengukur dengan itu, luar biasa, dia berubah total. Yang ada di hatiku sekarang adalah, saya tidak hanya bersuka cita karena dia sudah berubah. Saya tidak bersuka cita karena dia mempunyai keluarga yang bahagia. Saya tidak hanya bersuka cita ketika istri dan anaknya bisa merasakan sesuatu yang baru dengan kepala keluarganya. Tetapi saya bersuka cita karena selain semuanya itu, saya tidak kehilangan kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan di balik kekeliruan, di balik kesalahan, di balik segala kehidupan orang lain. Tetapi saya bisa melihat ada tangan Tuhan Sang Raja yang sedang mempersiapkan saya ketika saya bertemu dengan Dia. Dia mengatakan ketika aku membaca kisah Musa, aku berlutut dan menangis dan berkata, Tuhan, terima kasih. Aku hampir melebihi Musa. Aku ingin marah, ingin melempar apapun karena dia memojokkan saya. Tapi ketika semuanya itu lewat, akhirnya aku bersyukur dan mengatakan, Musa kehilangan kesempatan melihat masuk ke tanah Kanaan. Tapi aku tidak kehilangan kesempatan melihat di balik keterbatasan manusia, di balik kesalahan orang, di balik motivasi dan tujuan yang jahat dari adikku, aku masih bisa melihat kuasa Tuhan
melampaui semua itu. Dan ternyata itu membentuk hatiku. Dan dia mengatakan, tahu enggak, di luar perkiraanku, 3 anakku yang dulu ketika kecil punya kesulitan dan masalah-masalah, sekarang sudah jadi dewasa dan sekarang berhasil. Apa kesimpulannya? Dia katakan, Tuhan mau memakai aku untuk anakku. Dalam kesabaran dan ketabahan itu, dan dibentuk melalui adikku. Dia pertemukan kami dengan 3 anaknya. Anak-anaknya dewasa dan berhasil. Saudaraku, saya dan saudara harus memilih. Tidak bisa abu-abu. Hati saya dan perilaku saya, tujuan hidup saya yang saya harus ungkapkan dalam perilaku yang nyata ini, di dalam situasi, kondisi, keadaan seperti apapun, adakah hati dan perilaku saya menunjukkan saya adalah warga kerajaan sorga yang hormat, yang takut, yang mengikuti Yesus Kristus adalah Raja dan Hakim yang adil. Amin.